Kalau di SD itu untuk intrakurikuler itu kan ada 828 JP. Kalau ditambah dengan proyek itu ada 1080. Tetapi kalau di MI itu yang intra saja itu sudah ada 1152, dan kita nanti yang Kemenak harus menambah lagi jam untuk kegiatan proyek. Jadi jam pelajaran madrasah apakah membengkak? Berarti pulangnya sampai malam dong. Karena total intrakurikuler SD itu hanya 828, sementara di MI sudah ada 1152, belum lagi nanti madrasah harus menambah lagi 20-30% untuk kegiatan proyek. Apakah benar di Kemenak nanti jamnya membludak? Tenang Bapak Ibu, ini kami kasih gambarannya supaya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini kami akan menjabarkan tentang kurikulum merdeka di Kemenak, di RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Yang jadi pertanyaan adalah apa toh bedanya dengan Kemendikbudristek? SD dan MI, MTS dengan SMP, SMA dengan MA itu bedanya di mana? Nah, pada dasarnya implementasi kurikulum merdeka antara Kemendikbudristek dengan Kemenak itu sama saja, kecuali pada 3 aspek berikut. Jadi Bapak Ibu nanti ketika pengen mempelajari tentang kurikulum merdeka, silahkan ambil dari manapun. Bahkan kalau pengen mengundang pelatih, boleh dari Kemendikbudristek. Yang penting harus paham perbedaan pada 3 aspek berikut. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah tentang profil pelajar, di mana kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini intinya adalah bagaimana membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila itu kan merupakan bintang penuntun kebijakan pendidikan di Indonesia. Semua kebijakan pendidikan di Indonesia tujuannya harus menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini sekaligus merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau misalkan ditanya, apa tuh tujuan pendidikan nasional? Boleh kita jawab yaitu menciptakan seorang profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Kemenak, profil pelajar Pancasila ini juga dikembangkan, tetapi ditambah dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu apa toh? Nah, nanti akan kita bahas. Sebenarnya profil pelajar Pancasila ini muncul adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan penting. Sebenarnya sistem pendidikan Indonesia itu ingin mencetak lulusan yang seperti apa toh? Sistem pendidikan Indonesia ini loh dianggap berhasil kalau sudah mencetak lulusan yang seperti apa? Jawabannya adalah profil pelajar Pancasila, di mana rumusan utamanya profil pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi siswa kita itu merupakan seorang profil pelajar Pancasila jika memenuhi 3 kriteria ini. Yaitu 1, dia harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Dia belajar bukan hanya ketika di kelas, bukan hanya ketika memakai seragam, tetapi dimanapun dia suka dengan belajar. Setelah lulus pun dia suka dengan belajar. Ini tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib mulai dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Di dalam Islam tolabul ilmi itu juga wajib mulai dari turun buayan sampai masuk ke liang lahat. Artinya umat Islam juga harus menjadi seorang pelajar sepanjang hayat. Nah, nanti ketika dia menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, tentu dia akan punya kompetensi serta berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kenapa dipilih nilai Pancasila? Karena negara kita adalah berlandaskan Pancasila. Ini juga tentu sesuai dengan agama Islam, karena adab itu di atas ilmu. Jadi Bapak Ibu nanti dalam kurikulum merdeka fokus kita adalah membentuk siswa-siswa yang punya karakter ini.
bagaimana pembelajaran yang kita ciptakan itu menyenangkan supaya siswa-siswi itu punya pandangan yang positif terhadap belajar. Belajar itu menyenangkan ya, belajar itu asyik ya, belajar itu memberikan inspirasi lah. Itu loh PR kita. Jangan hanya berfokus pada administrasi saja. Makanya di dalam channel ini kami menyajikan tentang kurikulum Merdeka itu yang mudah, yang menyenangkan, yang penting adalah esensinya. Kemudian kalau pelajar rahmatan lil alamin itu apa? Nah, rumusan dari pelajar rahmatan lil alamin adalah pelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, serta beragama secara moderat. Tentu bertakwa dan berakhlak mulia itu sama seperti tadi profil pelajar Pancasila, yang paling khas adalah beragama secara moderat. Ini kenapa kok ada kata-kata seperti ini? Karena di dalam Kemenak memang punya program strategis, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, jalan tengah atau berimbang, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik itu ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Jadi mengambil jalan tengah, moderat, tawasud. Itu dari kata wasato, wasit. Wasit itu harus di tengah, tidak boleh memihak ke kanan dan tidak boleh memihak ke kiri. Kemudian karena pentingnya profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin, maka nanti harus dikembangkan dalam 3 kegiatan ini. Ini sama dengan Kemendikbudristek. Yang pertama adalah di intrakurikuler, yang kedua di kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Tentu kita sudah paham kalau intrakurikuler itu adalah pembelajaran reguler seperti biasa di kelas-kelas. Kalau kokurikuler ini adalah nanti berupa proyek penguatan profil pelajar. Kemudian kalau ekstrakurikuler adalah pembelajaran sesuai minat dan bakat siswa masing-masing. Yang perlu diperhatikan adalah nanti profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin nanti dilaksanakan bersamaan, tetapi asesmennya terpisah. Jadi nanti di dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar tidak dipisahkan, ini proyek pelajar Pancasila, ini proyek pelajar rahmatan lil alamin, tidak, tapi dijadikan satu. Di dalamnya nanti dimasukkan dimensi dari profil pelajar Pancasila dan juga dimensi dari pelajar rahmatan lil alamin jadi satu, tetapi nanti dalam asesmennya, dalam penilaiannya dipisahkan. Saged dipahami nggih Bapak Ibu? Kalau dijabarkan secara luas, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi utama. Kalau pelajar rahmatan lil alamin itu ada 10 nilai. Tentu ini tidak kami jabarkan di sini, di channel kami juga sudah kami jelaskan secara lengkap tentang profil pelajar Pancasila. Untuk yang pelajar rahmatan lil alamin, jika Bapak Ibu berkenan, nanti juga akan kami jelaskan secara rinci dan secara detail plus contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke perbedaan yang kedua. Sebelum kami lanjutkan, nyuwun tulung ya Bapak Ibu di like video ini ya Bapak Ibu, karena like jenengan itu merupakan sedekah untuk kami. Kalau bisa juga dikomentari dan juga di-share ke teman-temannya supaya kita bisa punya amal jariyah, ilmu yang yuntafa bih, yang pahalanya bisa kita panen sampai kapanpun. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan yang kedua Bapak Ibu. Perbedaan yang kedua ada pada intrakurikuler, yaitu ada pada SKL, standar kompetensi lulusan, di standar isi, dan juga capaian pembelajaran untuk elemen nilai agama dan budi pekerti. Jadi Bapak Ibu yang ngajar di RA nanti diperhatikan capaian pembelajarannya itu kan ada tiga elemen. Ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, dan juga ada literasi STEM. Nanti kalau jati diri dan literasi STEM itu sama dengan PAUD biasa. Tetapi kalau yang capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti nanti berbeda. Bedanya di mana? Tentu saja berbeda karena di Kemenak dari RA, MI, MTS, MA, MAK itu di Mapel PAI ada muatan kekhasan madrasah, yaitu bahasa Arab dan PAI. Di mana PAI itu ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, dan juga
sejarah kebudayaan Islam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti yang RA nggih, capaian pembelajaran untuk elemen nilai agama dan budi pekerti nanti diperhatikan. Ada kekhususan madrasah untuk yang RA. Untuk yang MI, MTS, MA, MAK tentu sudah paham semuanya. Nanti untuk PAI ada bahasa Arab dan teman-temannya. Kemudian kita masuk yang terakhir Bapak Ibu, ini yang sangat penting sekali, yang biasanya disalahartikan di lapangan. Nanti juga ada perbedaan pokok di kegiatan kokurikuler, di kegiatan proyek penguatan profil pelajar. Ada dua hal penting. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan di awal bahwasanya nanti profil pelajar dalam Kemenak itu mencakup dua, yaitu profil pelajar Pancasila dan juga pelajar Rahmatan lil Alamin. Kemudian untuk perbedaan yang kedua di kokurikuler, ini penting ya Bapak Ibu. Ini kita butuh fokus karena nanti ada hubungannya dengan angka-angka. Gini Bapak Ibu, kalau di Kemendikbud di SD misalkan itu alokasi waktu untuk proyek itu kan dikurangi dari jam pelajaran intrakurikuler. Misalkan matematika asalnya ada 5, maka nanti satunya itu diambil untuk proyek. Jadi matematika yang intra itu ada 4, satunya dibuat untuk proyek. Jadi sebenarnya ada 5. Tetapi untuk di Kemenak itu nanti bukan dikurangi, tetapi madrasah harus menambahkan 20-30% dari jam pelajaran intrakurikuler. Supaya lebih paham, kami kasih perbedaan muatan kurikulum antara SD dan MI. Ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, perbedaannya kita kasih satu saja nanti matematika. Coba. Kalau matematika di SD, coba perhatikan Bapak Ibu, di matematika SD ini ada 4, gitu ya. Kalau di Kemenak, di MI ini juga ada 4, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya matematika di SD itu ada 5. Kenapa? Karena yang 4 ini adalah untuk intrakurikuler, tetapi satunya untuk kegiatan proyek. Jadi aslinya ada 5, tapi di SD ini sudah dikurangkan. Jadi nanti ngajarnya di intra itu 4, tetapi di Dapodik kata Pak Yogi tetap ditulis 5. Tetapi kalau di Kemenak itu sudah dikurangkan dari sana, langsung 4. Makanya nanti di Kemenak itu untuk alokasi proyek kita harus menambah. Terus begini yang jadi kebingungan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita perhatikan jumlahnya Bapak Ibu. Kalau di SD itu untuk intrakurikuler itu kan ada 828 JP. Kalau ditambah dengan proyek itu ada 1080. Tetapi kalau di MI itu yang intra saja itu sudah ada 1152. Dan kita nanti yang Kemenak harus menambah lagi jam untuk kegiatan proyek. Jadi jam pelajaran madrasah apakah membengkak? Berarti pulangnya sampai malam dong. Karena total intrakurikuler SD itu hanya 828, sementara di MI sudah ada 1152, belum lagi nanti madrasah harus menambah lagi 20-30% untuk kegiatan proyek. Apakah benar di Kemenak nanti jamnya membludak? Tenang Bapak Ibu, ini kami kasih gambarannya supaya paham. Karena pelatihan-pelatihan yang kami ikuti di Kemenak itu juga ada yang memaksakan diri untuk tetap mengurangi JP-nya. Karena mengira seperti ini, bahwa jam pelajaran di Kemenak itu sangat padat sekali, apalagi nanti ditambah berarti pulang sampai larut, sehingga dipaksakan jam pelajaran itu malah dikurangi. Guru semakin kehabisan jam. Makanya ini kami bantu untuk meluruskan, untuk menghitungkan sebenarnya itu sama, tetapi hanya ada beberapa perbedaan. Makanya mari kita simak hitung-hitungannya Bapak Ibu. Ini kita mulai melihat di SD ya Bapak Ibu. Lihat sekali lagi Bapak Ibu, untuk total intrakurikuler itu kan 822. Nah, ini dihitung itu tidak termasuk bahasa Inggris dan muatan lokal. Karena bahasa Inggris itu kan sudah menjadi mapel pilihan. Untuk
alokasi proyek nanti memang diambilkan dari mapel intrakurikuler, tetapi untuk mulok dan mapel pilihan ini tidak diambil Bapak Ibu. Makanya di sini strip. Jadi untuk mapel bahasa Inggris dan muatan lokal ini tidak ikut dijumlahkan. Total 828 ini tidak termasuk bahasa Inggris dan mulok. Nah ini sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi, matematika itu sebenarnya kan 5, tetapi diambil 1 untuk proyek. Kalau di total semua mapel sebenarnya adalah ada 1080 jam pelajaran, tetapi 20%-nya dialokasikan untuk proyek. Jadi semua mapel termasuk mulok jika dijumlahkan itu jumlahnya ada 972. Total semuanya ada 1224. Kenapa kami hitungkan? Nanti kita bandingkan dengan Kemenak supaya tidak ada kebingungan. Nah, sekarang kita lihat di MI terlebih dahulu. Bedanya apa dengan SD tadi penghitungannya? Kita lihat Bapak Ibu di kelas 1 ini totalnya ada 1152. Nah, perbedaannya dengan Kemendikbud adalah kalau di Kemenak itu dijumlahkan semuanya Bapak Ibu. Bahasa Inggris juga diikutkan, muatan lokal juga diikutkan. Padahal tadi di Kemendikbud mulok dengan bahasa Inggris itu tidak diikutkan. Jadi totalnya memang seperti banyak seperti ini. Nah, kemudian yang penting juga Bapak Ibu, nanti madrasah kan harus mengalokasikan jam pelajaran untuk kegiatan proyek. Jadi nanti misalkan di SD itu 20%, 20% dari 1152 itu ada 230 JP. Nah, total 230 ini nanti dibagi untuk jumlah proyek yang ada. Dan pembagiannya tidak harus sama. Misalkan nanti di kelas 1 ada 2 kali proyek, berarti misalkan proyek pertama nanti 100 jam, proyek kedua 130, boleh. Nah, sekarang akan kita bandingkan Bapak Ibu. Setelah kita memahami tadi SD seperti apa, MI seperti apa, sekarang kita bandingkan antara SD dan MI. Kita jejerke Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi total keseluruhan untuk SD itu kan 1080. Keseluruhan artinya berarti intra dan kokurikuler ditambahkan ya Bapak Ibu. Kalau MI, nah tadi ada 1382. Jadi selisihnya lumayan banyak, 302. Nah, kalau untuk intra gimana? Di SD tadi ada 828, di MI ada 1152. Selisihnya tambah banyak, 324. Untuk kokurikuler ini malah lebih banyak SD. Karena tadi kita ambil hitung-hitungannya adalah ambil yang paling sedikit, yaitu 20%. Nah, sekarang kita coba simulasikan yang lain Bapak Ibu. Mulok dan bahasa Inggris coba tidak kita ikutkan. Ngoten nggih? Berapa toh total JP keseluruhan? Terus selisihnya berapa? Nah, kalau di SD tadi kan ada 1080. Kalau di MI misalkan dikurangi mulok, ya, kemudian juga dikurangi dengan bahasa Inggris, maka ada 1008. Loh, sekarang malah banyak SD. SD ada 1080, kalau MI ada 1008 saja. Sekarang malah banyak SD. Nah, makanya di madrasah di MI nanti harus mengalokasikan untuk proyek, yaitu dengan cara menambah 20% dari 1008 ini. Ada 202 JP. Jadi total keseluruhan di MI ada 1008 ini ditambah 202 ada 1210. Kami ulangi sekali lagi nggih Bapak Ibu supaya lebih paham. Untuk SD tadi kan ada 1080. Untuk MI tadi memang ada 1152. Tapi karena di SD tadi untuk mulok dan bahasa Inggris tidak diikutkan jumlah, maka coba di MI kita juga kurangkan antara mulok dan bahasa Inggris. Totalnya ada 1008. Sekarang lebih banyak SD. Ya, makanya MI nanti untuk proyek harus menambah.
Nggih, sekali lagi menambah atau menyediakan alokasi waktu sebesar 20 sampai 30% dari total intrakurikuler. Jadi 20% dari 1008 itu ada 202 JP. Jadi total keseluruhan MI itu ada 1210. Total SD tadi ada 1080, sementara total JPMI ada 1210. Selisihnya 130 JP. Ini wajar. Kenapa? Karena di PAI SD itu hanya 3 jam alokasi waktu, sementara di MI nanti ada 6 jam pelajaran, ada tambahan bahasa Arab, ada tambahan SKI, Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak. Bahkan nanti mulai kelas 2 ada 8 JP. Jadi ini wajar Bapak Ibu. Jadi memang yang dibuat pemerintah itu sudah sesuai. Nanti madrasah harus menambah alokasi waktu. Ngoten nggih Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Sekali lagi nyuwun tulung Bapak Ibu di like video ini nggih Bapak Ibu, di komen, di share ke teman-temannya. Semoga ada pemahaman di antara guru-guru di Kemenak. Jenengan untuk guru RA, guru MI, MTS dan MA, kami sebenarnya juga sudah membuatkan panduan khusus Kemenak per jenjang, tapi ada di channel yang lain. Nanti Bapak Ibu yang RA bisa gabung di channel kurikulum PAUD, yang MI bisa gabung di kurikulum SD, yang MTS di kurikulum SMP. Insya Allah nanti channel-channel ini kami berserta teman-teman pengen membuat contoh pembelajaran Bapak Ibu. Nanti semua mata pelajaran termasuk Kemenak insya Allah akan dibahas kami dan teman-teman di channel-channel ini. Ngoten nggih Bapak Ibu, semoga saged dipahami. Kalau ada yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.